Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usi nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fiddin, azani Allahu jami'an. Pada hari ini adalah Ahad yang kesekian. Tanpa terasa dengan rahmat dan karunia-Nya, pertolongan dan kesyukuran kita kepada Rabb Jalla wa Ala, kita telah memasuki bab keempat dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang kejujuran. Kita juga berkirim salawat dan salam kepada bimbingan kepada junjungan kita Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah. Na'am, barakallahu fikum. Perbanyaklah salawat wahai saudaraku, karena salawat itu akan datang kepada kalian kelak. Na'am, barakallahu fikum, dan ia mempunyai keutamaan dan pahala yang besar. Qala muallif rahimahullahu ta'ala al-Imam An-Nawawi, beliau membuka kitab bab sabar ini, bab sidku billah ini, atau bab kejujuran ini dengan firman Allahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengambil dan mengutip ayat dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin, kalian bersamalah mereka, bersama orang-orang yang jujur. Na'am, barakallahu fikum. Cukup antum dan kita semuanya jujur dalam perjanjian kita kepada Rabb Jalla wa'ala. Allah akan memberikan kepada kita insyaAllah satu pintu di surga nanti yang disebut dengan pintu orang-orang yang jujur. Jangan pernah berdusta, karena dusta akan mengguncangkan jiwa, meremukkan hati, dan meninggalkan lara. Jangan pernah berpikir dengan dusta akan mendapatkan keuntungan materi dunia yang sangat kecil dan rendah, karena sesungguhnya dunia adalah tempat kita untuk kembali kepada Allah. Barakallahu fiik. Kemudian Asy-Syaikh An-Nawawi membacakan ayat yang kedua pada surat Al-Ahzab 35. Was-sadiqina was-sadiqat,
dan orang-orang yang benar itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang jujur tidak hanya laki-laki. Orang-orang yang jujur tidak hanya perempuan, tetapi ada dari kalangan laki-laki yang jujur dan ada juga dari kalangan perempuan yang jujur. Jika demikian berarti pula bahwa ada sekelompok kaum dari kalangan laki-laki dan perempuan, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Mereka mengadu domba suatu kaum. Mereka menginginkan perpecahan suatu kaum. Mereka rindu kejatuhan saudaranya. Mereka bercita-cita memporak-porandakan persatuan mereka. Ingat, ingat, ingat. Wa kunu ma'as shadiqin. Bergaulah kalian bersama orang-orang yang jujur. Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Ausalli. Beliau mengangkat Quran surat Muhammad pada ayat 21. Walau sadaqallahu lakana khairan lakum. Jika seandainya mereka selalu jujur kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya yang demikian itu lebih baik baginya. Muhammad ayat 21. Saudaraku kaum muslimin, bab keempat, ad-sidku atau jujur kepada Allah. Hadis ke-54. Fal awal, hadis yang pertama dalam bab jujur ini, Al-Muallif rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi membacakan satu hadis, menulis satu hadis. Jadi Riyadhus Shalihin ini kitab yang ditulis dengan tangan beliau sendiri. Sampai hari ini kitab ini dibaca di seluruh penjuru negeri. Jangan salah. Belajar bahasa Arab, belajar tahsin, belajar tajwid, belajar cabang-cabang agama dan ranting-rantingnya itu boleh. Mimbabi aulah belajar usul, belajar tauhid, belajar yang besar-besar. Salah satunya kitab yang ada di hadapan antum ini adalah Usuluddin. Kitab ini harusnya kita membacanya di saat lapang dan di saat sempit. Kita harusnya mencintai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab di dalamnya terdapat hikmah yang amat luas tentang keutamaan firman Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan perkataan yang datang dari hawa nafsu. Na'am barakallahu fikum. Tetapi perkataan yang engkau ucapkan wahai Muhammad adalah ucapan yang juga wahyu. Fal awal, hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sidku billah ini atau siddiq ini adalah sebagai berikut. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadis ini datang dari Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa, akan mengantarkan, akan mengajak pelakunya kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang atau seorang lelaki,
La yasduku, terus menerus dalam sifatnya jujur kepada Allah Jalla wa'ala. Jujur dalam perbuatan dan muamalahnya kepada manusia. Wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqo. Sesungguhnya seseorang jika terus menerus berbuat jujur dalam hidupnya, maka akan dicatat baginya bahwa dia adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku, setelah itu sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, junjungan kita, penghulu kita melanjutkan sabdanya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada keburukan. Na'am barakallahu fikum. Akan membawa kepada kejahatan. Akan membawa kepada perbuatan rendah, nista, hina. Wa innal fujuro yahdi ilal nar. Dan sesungguhnya perbuatan jahat, keburukan, kenistaan, kerendahan itu akan membawa, mengajak, menggiring pelakunya kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya jika seorang atau seorang lelaki atau seorang perempuan terus menerus la yakzibu, berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka akan ditulis baginya bahwa ia adalah orang yang dusta. Hadal hadis sahih rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Ikhwani fid din, a'azani Allahu jami'an. Kalimat-kalimat yang asing pada pertemuan kita hari ini adalah al-birra. Al-birra bermakna kebaikan. Yahdi bermakna membimbing atau mengantar, dapat menggiring manusia kepada perbuatan yang dia buat. Kalau dia jujur, akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia kazab, akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-fujur yang ketiga adalah perbuatan buruk. Al-fujur sama dengan fajir, yaitu orang-orang yang berbuat dengan perbuatan yang amat sangat jelek. Kandungan hadis ini, fawaid yang dapat kita sampaikan kepada seluruh khalayak. Yang pertama adalah anjuran untuk berbuat jujur, sebab dia menjadi sarana menuju segala kebaikan. Jujur ma'allah, sidku ma'allah. Sebagaimana ini telah diperoleh kedudukan jujur ini dalam hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah duanya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan putrinya Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqah. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sebuah gua, di mana orang Quraisy ada di pintu-pintunya dan tinggal masuk saja, Abu Bakar menangis. Dia sangat takut kalau Rasulullah tertangkap oleh Quraisy. Saat itu Abu Bakar menginginkan dirinya yang tertangkap. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahzan. Jangan engkau bersedih. Jangan engkau takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa kita harus menjual agama ini? Karena kelaparan. Kenapa kita harus menjual agama ini? Karena kekurangan hidup. Kenapa kita mesti mengemis kepada orang-orang yang kaya, yang mereka mendapatkan dunia itu belum tentu benar? Kita tidak perlu meminta pada orang-orang kaya dan tidak perlu mengemis pada orang-orang pejabat bahwa kita butuh ini dan butuh itu. Allah yang akan menyempurnakan pondok pesantrenmu. Allah yang akan mengguncangkan perbendaraan dunia ini untukmu jika engkau jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi jika kalian dusta
dalam pengabdian hidup kalian kepada Rabb Jalla wa'ala, Allah akan menimpakan kesulitan pada kalian. Dan Allah akan meletakkan kehinaan terus menerus. Dan Allah akan membuat dunia ini besar di hati-hati kita. Maka jangan pernah menjadikan dunia besar di hati-hati kita. Jujur prinsip hidup. Jujur adalah dirimu. Jadikan jujur itu perhiasan yang melekat dalam dirimu seperti baju yang kita pakai. Ketika orang melihat wajah kita, dia akan tahu bahwa kita jujur. Ketika orang menyebut nama kita, manusia tahu bahwa dia seorang yang amanah. Ketika manusia membaca nama kita di berbagai macam media, manusia langsung tahu dia tidak berdusta. Itu adalah tazkiyah dari Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau kita berdusta dalam agama ini, kita mengambil sedikit dunia dari agama ini, kita mencari gelar, pangkat dan kedudukan untuk dimuliakan manusia, kamu dapat, kita dapat kehormatan itu di dunia. Tetapi kita akan menjadi orang yang paling sulit mempertahankan semua itu kelak di akhirat. Pada zaman dahulu ada seorang yang kedudukannya mulia di zamannya. Kadang dia membawa serta 200 orang untuk berhaji dengan biayanya sendiri. Bahkan dia menyediakan ontanya, makan makanannya, bahkan menyediakan mal untuk yang ditinggal berangkat haji. Betapa mulianya dia, betapa sangat baiknya dia. Bahkan orang-orang dulu menyebutnya dia ini mempunyai keutamaan seluruh sahabat. Maksudnya dalam amal. Mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan sahabat. Dia berjihad di jalan Allah. Dia membawa manusia berhaji. Dia mengajarkan manusia ilmu. Akan tetapi dia bukan sahabat Nabi dan tidak mendapatkan keutamaan sahabat. Tetapi beramal seperti sahabat. Kita runut siapa dia. Kita runut siapa bapaknya. Kita cari tahu siapa bapaknya dia ini. Dia ini mempunyai seorang ayah, seorang penjaga kebun bernama Abdullah. Seorang lelaki hitam yang tugasnya hanya menjaga kebun. Satu hari dia dipindahkan dari kebun satu ke kebun yang lain. Sampai suatu hari dia menjaga kebun yang luas dari perkebunan delima. Dan selama dia bekerja di situ, menjaga kebun, membersihkannya dan memetik buahnya, pemiliknya tidak pernah datang walaupun satu kali saja. Suatu hari, di hari yang cerah, pemiliknya datang. Kemudian pemiliknya duduk. Kemudian pemiliknya berkata, "Oh ya Abdullah, berikan kepada saya delima yang manis." Lelaki penjaga kebun ini pun mencari delima dan diberikan kepada tuannya. Dan ketika dibuka, delima ini dibuang oleh pemiliknya dan mengatakan masam. "Kenapa engkau berikan aku delima yang masam? Cari lagi." Abdullah pun mencari di antara pohon-pohon itu. Kemudian diberikan lagi untuk kali kedua. Sama dengan yang pertama. Kemudian diberikan lagi untuk kali ketiga. Masih sama dengan yang pertama dan kedua. Kemudian tuan ini berdiri marah seraya berkata, "Ya Abdullah, apakah engkau tidak pernah tahu mana buah delima yang manis?" "Lah, saya tidak tahu wahai Sayyidi. Saya tidak tahu wahai tuanku." Nah, barakallahu fikum. Apakah engkau tidak pernah memakan satu pun dari pohon-pohon ini? Abdullah pun tertunduk, tidak.
Kenapa engkau tidak memakannya? Sebab aku diperintahkan hanya untuk menjaga kebun ini. Saya tidak pernah disuruh untuk mencobanya atau memakannya. Kemudian juragan tadi terduduk dan menangis. Melihat kejujuran penjaga kebunnya. Hasilnya melimpah sangat banyak di kebun itu. Dan dia mempunyai firasat betapa berkahnya kebun ini. Sehingga dia pun kemudian memohon ampun pada Allah, juragan tadi. Dan akhirnya dia menikahkan anak perempuannya yang cantik jelita kepada Abdullah ini. Dan lahirlah Mubarak yang kita sebut tadi. Siapakah Mubarak ini? Mubarak ini adalah orang yang berangkat berjihad di jalan Allah, yang diketuk pintu rumahnya oleh wanita yang memintal rambutnya untuk digunakan Mubarak berjihad di jalan Allah. Dan itu dilakukan. Begitulah orang-orang dulu dalam kejujuran mereka di dalam dakwah ini. Mereka benar-benar berjihad di jalan Allah agar Allah menerima amalan mereka. Kalau mereka tidak punya harta, mereka memintal rambutnya untuk dijadikan tali kekang kuda. Kalau mereka tidak punya baju besi, mereka berperang dan kadang membuka bajunya telanjang dada di medan perang. Mereka ingin agar nyawanya yang satu itu dipersembahkan untuk Allah Rabb Jalla wa'ala. Tidak seperti manusia-manusia yang takut dengan perutnya. Butunukum wa furujukum wa mudillatul ahwa. Mereka hanya takut terhadap perut-perut mereka. Mereka hanya memikirkan kemaluan-kemaluan mereka. Dan mereka hanya memperbanyak mengikuti hawa nafsu mereka. Saudaraku, inilah Abdullah bin Mubarak yang lahir dari Saripati, seorang ayah yang jujur. Yang terlahir dari Saripati, seorang ayah lelaki yang jujur kepada Allah. Kita masih mengenang ayah-ayah kita dulu yang memikul air atau beban dari sawah dengan tubuhnya yang mulai rapuh. Mereka ringan bebannya. Kejujuran mereka masih membekas sampai hari ini. Kadang ayah kita yang sabar menjadi sebab kita hari ini bisa berbuat sabar. Meskipun kadang ayah-ayah kita dizalimi, dibodohi, dan dijadikan orang-orang yang lemah di antara orang-orang yang kuat. Faedah yang kedua dalam hadis ini adalah larangan berbuat dusta dan anjuran agar tidak menganggap enteng terhadapnya, sebab ia menjadi sarana menuju segala kejahatan. Jangan pernah meremehkan perbuatan dusta ya ikhwanana fillah. Jangan jadikan lisan kita menjadi lisan yang dicatat sebagai lisan yang dusta. Jangan sampai pengakuan kita diragukan manusia dan dicemooh manusia padahal kita telah mengaku. Maka berbuat jujurlah meskipun itu pahit. Nah, barakallahu fikum. Adapun kandungan yang ketiga adalah barang siapa yang membiasakan diri dengan kejujuran, maka ia akan menjadi perangai baginya. Barang siapa yang membiasakan diri dengan kedustaan, maka ia akan menjadi karakter dusta baginya. Itu yang ketiga. Adapun kandungan yang keempat adalah barang siapa terkenal dengan sesuatu, maka cepat baginya untuk dijuluki dengan julukan sesuatu tersebut. Kalau pendusta, maka akan dicatat baginya pendusta. Kalau jujur, akan dicatat baginya seorang yang jujur. Kemudian kandungan selanjutnya adalah akhlak mulia diperoleh dengan membiasakan diri untuk menerapkannya. Sebab jiwa itu sangat terpengaruh
oleh sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan dan akan merubah tabiatnya, demikian juga sebaliknya. Ikhwani fiddin, beliau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebut di sini bahwa sebab jiwa sangat terpengaruh oleh sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan dan akan merubah tabiatnya. Wahai ikhwani fiddin, jagalah jiwamu. Jadilah jiwamu menjadi jiwa yang ramah, jiwa yang suka tersenyum, jiwa yang senang membahagiakan orang lain. Jadikan jiwamu menjadi jiwa yang dapat dihargai oleh sahabatmu, karib kerabatmu, handai tolanmu. Jangan kita menjadi jiwa yang menjadi beban bagi mereka. Na'am barakallahu fikum. Jangan di antara kita memanfaatkan saudara kita yang lain. Jika dia seorang yang mau disuruh, jangan terus menerus disuruh. Sebab kasihan dia lemah. Jangan menyuruh, jangan memerintah orang-orang lemah dengan kasar. Dan jangan terus-menerus menginginkan kebaikan saudara kita, sementara kita tidak pernah berbuat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Jadilah menjadi jiwa yang terpilih. Kalau ada peperangan, berharaplah kita syahid lebih awal. Kalau ada pekerjaan, berharaplah kita menjadi tangan yang lebih kotor lebih banyak. Kalau ada sop solat, ambil yang terdepan, meskipun tanpa sajadah. Kalau ada kajian, kalau ada sedikit kebaikan, ambil, meskipun hanya meletakkan meja di depan seorang yang mengajar. Bisa jadi kita termasuk orang yang mendapatkan pahala sama dengan ustadznya, walau hanya memberikan segelas air minum. Kejarlah dalam kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufin syai'a. Jangan menganggap remeh perbuatan kecil, meski hanya tersenyum di hadapan saudaranya. Yang terakhir, akhlak mulia diperoleh dengan membiasakan diri untuk menerapkannya. Sebab jiwa itu sangat terpengaruh oleh sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan dan akan merubah tabiatnya. Ini yang tadi. Yang terakhir, amal soleh tempat kembalinya adalah surga, sedang perbuatan buruk tempat kembalinya adalah neraka. Sampai di situ penjelasan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali tentang apa yang ditulis na'am barakallahu fikum oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Hadis ke-55, As-Sani, yang kedua dalam bab ini. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dalam riwayat yang lain sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu radhiyallahu anhu ma. Keduanya semoga diridai Allah. Hadis ini datang dari bapaknya Muhammad, bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memuliakan, merahmati, meridai Hasan dan Ali. Ali ini adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mirip wajahnya, jasadnya, tubuhnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan adalah cucu tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menyakiti Hasan, maka dia menyakitiku. Na'am barakallahu fikum. Ini adalah ancaman keras bagi orang-orang Syiah Rafidah, na'am, yang mereka akhirnya membunuh Husain di Karbala. Qala, berkata Hasan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'minatun, sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan. Wal kadhiba, dan kadzib itu, madza ya Ustaz Abdurrahman,
ribatun. Hada ribatun. Dan sesungguhnya kedustaan itu adalah merupakan keraguan-raguan. Hadis ini rawahu Imam Tirmizi, dan beliau Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah sahih. Saudaraku kaum muslimin, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, wa Imam An-Nasa'i, wa Imam Ahmad melalui dari jalan dari Syu'bah bin Yazid bin Abi Maryam dari Abul Hawra As-Sa'di. Dia berkata, aku katakan kepada Hasan bin Ali, apa yang engkau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menyebut hadis ini. Berkenaan dengan hal tersebut, sanad hadis ini adalah sahih. Kosa kata yang asing adalah yaribuka, yang bermakna yaribuk ini bermakna ragu, ya. Kalau tadi ada kosakata dihafal sehingga kita bisa mempunyai perbendaraan bahasa. Yaribuk bermakna ragu. Nah, barakallahu fikum, maka jangan ragu. Tuma'minatu atau tuma'minatun bermakna keteguhan hati dan tidak ada keguncangan dalam hati. Kandungan hadis ini yang pertama adalah hendaknya kita tidak ragu dalam melangkah dalam kehidupan ini. Nah, barakallahu fiik. Maksud saya adalah kandungan hadis ini yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang bersifat syubhat. Syubhat itu keraguan-raguan. Mutasyabihat, seraya menjauhi dan meninggalkan perbuatan-perbuatan ragu tersebut, syubhat dan mutasyabihat tadi, dan berusahalah untuk hidup secara wara', cukup dengan pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sesuatu hal yang murni, na'am barakallahu fikum, tidak akan dicampuri dengan keraguan di dalam hati seorang muslim. Barang siapa yang menjadi atau menjauhi subhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Hadis yang lain menyebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, subhat itu jelas. Na'am barakallahu fikum. Seperti lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Adapun di antara keduanya adalah perkara subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia tahu tentang subhat ini kecuali para ulama. Antum bekerja di perbengkelan, na'am barakallahu fikum, na'am, mendapati spare part yang datang dari hal-hal yang subhat, pasti kita punya keguncangan. Bagaimana supaya hati ini tentram? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kita tidak tahu. Besok puasakah atau lusakah puasa? Di dalamnya ada berbagai macam pertimbangan-pertimbangan manusia. Tidak. Kita tidak akan berpuasa kecuali bersama orang yang berpuasa. Naam, wa uftiru, dan kita akan berbuka bersama orang-orang yang berbuka. Ahli sunnati wal jamaah berpuasa bersama pemerintah. Jika pemerintah benar, untuknya pahalanya, dan jika pemerintah keliru, untuknya kekeliruannya. Kita ikut pemerintah, kita tidak pusing dengan berbagai macam orang-orang yang mengajak berpuasa menyelisihi pemerintah. Yang kedua, menahan diri dari subhat hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang keadaannya benar, tegak dan lurus istiqomah, serta amalnya selalu berupaya dalam ketakwaan dan kewaraan kepada Rabb Jalla wa'ala. Adapun melanggar hal-hal yang diharamkan Allah secara jelas, sementara dia bersikap hati-hati terhadap perbuatan syubhat-syubhat kecil, ini adalah perbuatan wara
yang perbuatan wara itu adalah merasa cukup dari pemberian Allah Rabb Jalla wa'ala. Yang ketiga, kembali ke hati ketika ditimpa keraguan. Istahtif qalbaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendapati keraguan, tanyalah pada hatimu. Nah, barakallahu fikum, istahtif qalbaka. Albirru, kebaikan itu adalah tuma'minatun, ketenangan, ketentraman, keteguhan jiwa. Kemudian perbuatan dusta itu akan membawa kepada keguncangan bagi pelakunya. Ustadz, saya ragu ini, apakah ini perbuatan halal atau haram? Tanya hatimu. Hatimu yang jujur akan menyampaikan kepadamu bahwa jangan, itu haram. Taib, seperti itu. Tetapi kalau hati kita sudah rusak, fa inna likulli jasadin mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahiya qalbu. Seandainya hati kita rusak, rusaklah seluruh jasad kita. Seandainya hati kita baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Yang ketiga, kembali kepada hati, dan hati itu pasti tidak akan dusta. Apa yang menjadikan hati merasa tenang dan hati terasa lapang, ambillah. Maka hati itulah yang disebut dengan kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Sebab kebaikan akan menjadikan hati merasa tenang, sedangkan kebalikannya, dosa, haram, keburukan akan menjadikan hati gundah dan tidak tenang. Dianjurkan agar di dalam hati tidak mendapat kecenderungan, kecuali kecenderungan itu adalah kecenderungan yang baik-baik saja. Kesimpulan yang terakhir inilah yang merupakan bayangan dari permulaan yang telah ada sebelumnya. Saudaraku kaum muslimin, rahimani rahimakumullahu jami'an, tinggalkan keraguan-raguan. Naam, sebab kejujuran itu adalah ketenangan. Berbuatlah yang baik. Jangan memperkaya diri dan meninggalkan harta yang banyak terhadap keturunan. Karena keturunan belum tentu bisa menyelamatkan harta. Akan tetapi ilmu pasti bisa insyaallah ta'ala menyelamatkan keturunan kita dari perpecahan, kerusakan, keserakahan, dan kejelekan yang lain. Satu hari Ahlul Madinah dihebohkan dengan taubatnya pengakuan seorang wanita. Ketika wanita datang pertama kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rajamlah aku, karena sungguhnya aku telah bermaksiat kepada Allah." Nabi SAW memerintahkannya untuk pulang. Ini pengakuan pertama. Pengakuan kedua, wanita ini pun datang kepada Nabi untuk kali kedua. "Ya Rasulullah, rajamlah aku, karena sesungguhnya aku seorang yang berbuat maksiat." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau gila?" "Tidak." "Pulanglah." Pada pengakuan yang ketiga, wanita ini datang lagi. "Ya Rasulullah, rajamlah aku." "Apakah engkau hamil?" "Na'am ya Rasulullah." "Datanglah ke sini sampai engkau selesai melahirkan." Pengakuan ketiga. Kemudian datang lagi pada pengakuan yang keempat. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah selesai melahirkan." Rasulullah SAW bersabda, "Susuilah anakmu sampai usia 2 tahun." Maka perempuan ini pun pulang dan menyusui anaknya kembali. Berapa kedatangannya? 4 kali. Manusia diharamkan menuduh manusia lain berzina kecuali dia mempunyai 4 orang saksi. Bin nador, yang melihat dengan matanya. Disyaratkan lagi bil duhul, dengan masuknya wanita kepada pria atau pria kepada wanita. Jangan bermain-main dengan persaksian. Apa yang terjadi setelah melahirkan dan setelah menyusui, wanita ini pun digiring oleh sahabat-sahabat Nabi untuk dirajam. Kejadian rajam selama hayatnya Nabi SAW hanya sekali ini. Kemudian wanita itu dimasukkan, nah barakallahu fikum,
Kemudian tinggallah hanya kepalanya saja. Mulailah sahabat Nabi diberikan oleh Rasulullah untuk diwasiati untuk menjauhi perbuatan perzinahan. Kemudian mereka disuruh membawa batu untuk mulai merajamnya. Dirajam oleh manusia. Yang melemparinya adalah sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajmain. Umar ibn Khattab mengambil batu yang besar. Dan dia sedikit menyumpahi dengan serapah. Dan batu besar ini tepat mengenai kepalanya dan mati. Dan darah tadi memercik di bajunya Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, jangan engkau mencelanya. Seandainya taubat wanita ini dibagikan oleh atau kepada 70 ahli Madinah, maka taubat itu telah mencukupi dan tersisa." Jangan pernah merendahkan orang-orang yang hari ini masih mabok, masih jatuh pada gelimangan maksiat, tidur di atas perut wanita. Jangan merasa bangga dengan diri kita yang hari ini berada dalam ketakwaan, majlis ilmu. Hati-hati, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka takutlah kepada Allah dengan memohon, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jujur kepada Allah, jujur kepada dakwah, jujur kepada kitab Allah, kepada kitab nabinya, hadis. Allah akan menolongmu, Allah akan membelamu, Allah akan mensucikan debu-debu rambutmu dan bajumu. Bukankah hanya Allah penolong kita? Anta waliyuna. Bukankah Allah yang memberikan kita kehidupan? Pasti Dia akan mengurusi kita. Bukankah Allah yang menjaminmu, memberimu tangan, jemari, telinga, rambut, kaki? Kenapa kalian ragu kepada jaminan Allah? Dan berusaha, bercita-cita, berharap di bulan Ramadan ini mendapatkan dunia yang rendah dan meninggalkan keutamaan puasa dan salat malam bersama imam. Kenapa kalian akan menjual agama kalian dengan dunia yang rendah? Nista, nestapa, binasa. Jangan kalian jual agama ini kepada selain Allah. Jangan kalian jual agama ini hanya karena dunia. Ragu, tidak bisa membayar ini itu, menunjukkan lemahnya imanmu. Ragu tidak bisa makan, menunjukkan lemahnya imanmu. Maka beriman kepada Allah, bertawakal kepadanya seperti seekor burung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun", dimasukkan ke dalam surga suatu kaum, afidatuhu mislu afidati thair, yang hati-hati mereka seperti hati seekor burung. Umar ibn Khattab meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seekor burung itu. Maka Umar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah seperti bertakwanya, bertawakalnya seekor burung." Bagaimana seekor burung itu bertawakal kepada Allah? Taghdu khimasa wa tarahu bitanan. Pergi pagi hari mencari makanan di bukit-bukit yang tinggi, di lembah-lembah yang curam untuk memberi nafkah anaknya. Tetapi burung itu pergi dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan paruh dan peluhnya penuh berisi. Berulang-ulang disebutkan di majlis ini, Ramadan ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia menghampirimu hari ini, waktu ini, belum tentu bisa mendatangimu lagi di bulan, di waktu, di tahun yang akan datang. Jangan kalian permainkan Al-Quran, jangan kalian permainkan Ramadan. Jangan kalian hiasi waktu-waktu Ramadan dengan gibah, permusuhan, pertengkaran,
apalagi dunia. Nah, barakallahu fikum. Adukan kebutuhanmu pada Allah. Minta kepada Allah kebutuhanmu. Berbicaralah dengan Allah dan jangan sombong. Mohon kepada Rabb Jalla wa Ala. Ya Allah, aku butuh ini, aku butuh itu, dan aku tidak mampu mencari. Ya Rabb, kakiku seperti terikat, tanganku seperti terbelenggu, sementara aku butuh untuk anak dan istriku. Ya Rabb, aku meminta kepadamu. Minta, minta, minta. Engkau tidak pernah meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah memberikan kepadamu. Engkau tidak pernah berdoa kepada Allah, engkau sombong kepada Allah. Dirimu seperti gunung menjulang di hadapan Allah. Dirimu seperti pohon kokoh yang urat-uratnya menghujam ke bumi. Dirimu seperti batu yang angkuh, yang dipukul tidak akan pecah. Coba kalau dirimu seperti lembah, akan dialiri air-air yang jernih, akan dihiasi dengan ikan-ikan yang mempesona, dan akan dijadikan sebagai tempat bermainnya para burung dan tempat minumnya para hewan. Saudaraku, barakallahu fikum, jangan ragu kepada jaminan Allah. Berbuat jujurlah, berbuat jujurlah, berbuat jujurlah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.